Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dona Abdillah Ula, NIM 101171084. Di sini saya akan menjelaskan tentang cost capital, yaitu salah satu bagian dari tugas seminar satu dari tugas akhir saya, yaitu tentang optimasi portofolio. Baik, langsung saja. Jadi sebelum menjelaskan cost of capital, jadi cost of capital itu apa? Yaitu disebut juga biaya modal atau biaya kapital. Nah, merupakan pengorbanan atau konsekuensi berupa biaya secara real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal atau kapital. Nah, modal atau kapital dapat berupa uang atau saham biasa maupun saham preferen. Nah, biaya modal dari suatu perusahaan itu biasanya diukur dengan ada namanya WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan atau required rate of return dari sekuritas, obligasi atau saham yang digunakan untuk membiayai perusahaan atau investasi. Nah, weighted average cost of capital atau disingkat WACC itu memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama tuh digunakan untuk penilaian suatu perusahaan atau bisnis. Nah, kemudian yang kedua digunakan untuk menentukan discount rate untuk mengantisipasi free cash flow suatu perusahaan. Kemudian WACC juga berfungsi menentukan discount rate resiko dari proyek suatu perusahaan di mana tingkat risiko sama dengan rata-rata risiko arus kas perusahaan. Nah, misalnya tuh discount rate yang dipakai untuk menghitung net present value. Nah, kemudian yang keempat tuh digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Itu fungsi dari WACC. Nah, dari persamaan WACC itu ditulisnya seperti ini. WACC sama dengan E dibagi E tambah D, atau itu namanya bobot dari equity-nya, kemudian dikali rate of return-nya RE ditambah bobot dari hutang atau debt dikali RD-nya, kemudian dikalikan 1 min TC, di mana RE itu cost of equity atau biaya ekuitas, RD itu cost of debt atau biaya hutang, E itu nilai pasar ekuitas perusahaan, D merupakan nilai hutang perusahaan, nilai pasar hutang perusahaan, dan TC itu merupakan tax rate. Tax rate itu tarif pajak marginal. Nah, cost of equity, tadi kan ada komponen RE, itu ada dua model yang digunakan buat menghitung cost of equity RE. Yang pertama itu ada Gordon model, menghitung cost of equity berdasarkan antisipasi arus kas yang dibayarkan kepada pemegang saham perusahaan. Atau yang kedua tuh dengan cara CAPM atau the Capital Asset Pricing Model. Nah, menghitung WACC menghitung cost of equity berdasarkan korelasi antara pengembalian modal perusahaan dan pengembalian portofolio pasar. Baik, yang pertama dengan Gordon Dividend Model, buat hitung RE, yang pertama tuh menghitung dengan berdasarkan pernyataan seperti ini. Prinsipnya Gordon Model tuh nilai saham adalah present value dari aliran dividen yang diantisipasi di masa depan dari saham tersebut. Nah, di mana dividen yang diantisipasi di masa depan didiskontkan dengan tingkat risiko yang disesuaikan dari cost of equity. Nah, didapat persamaan dari Gordon Model itu dapat dinyatakan seperti ini. RE sama dengan dividen saat ini dikalikan dengan 1 plus G dibagi dengan P0 ditambah G, atau di sini P0 itu sebagai harga saham sekarang, kemudian dividen 0 itu nilai dividen yang saat ini, dan kemudian dikalikan ditambah dengan G, atau G itu tingkat pertumbuhan dividen. Atau dengan ada cara yang kedua buat hitung RE itu, yang keduanya dengan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. CAPM memperoleh cost of capital perusahaan dari kovariansi dengan pengembalian pasarnya gitu. Rumus CAPM itu dapat tulis kayak gini. RE sama dengan RF ditambah beta dikali RE RM min RF, atau
Di sini tuh RF itu sebagai suku bunga bebas risiko, kemudian ERM itu adalah pengembalian pasar yang diperkirakan, dan B adalah ukuran risiko perusahaan atau ini sensitivitas dari betanya gitu. Beta tuh didapat dari kovariansi antara R stock dengan RM dibagi dengan variansi dari return market-nya. Nah, sekian. Mungkin ada satu contoh soal dalam menghitung WACC. Misalkan perusahaan akan membiayai suatu investasi senilai 100 juta dengan menggunakan sumber pendanaan dari berikut. Yang pertama tuh dari hutang obligasi jangka panjang sebesar 25 juta dengan tingkat bunga sebesar 9%. Kemudian penjualan saham sebesar 75 juta dengan tingkat return yang diharapkan sebesar 10%. Nah, tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah tuh misalnya 30%. Nah, hitung berapa WACC investasi tersebut. Jawabannya, dengan melakukan persamaan WACC, WACC sama dengan E per E plus D ditambah RE, ditambah D dibagi E tambah D dikali RD dikali 1 min TC-nya, berarti si E-nya nilainya 75 juta dari penjualan saham dibagi dengan total pembiayaannya, yaitu 100 juta dikali return yang diharapkan kan 10%. Kemudian ditambah 25 juta dari utang jangka panjang dibagi dengan total dana yang dibutuhkannya, yaitu sebesar 100 juta dikali tingkat bunganya sebesar 6%. Nah, dikalikan dengan karena ada pajak dari pemerintah, jadi 1 min 30% dikurangi pajak menjadi dikali 70%. Nah, didapat 0,075 ditambah 0,0105 dari pajak, dari hutang, didapat hasil WACC-nya 0,085. Jadi nilai WACC investasi tersebut adalah 8,55%. Baik, cukup sekian penjelasan video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.